Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, asatidzah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kembali agenda kita di pertemuan kedua. Ya betul, kita pertemuan kedua ya ini ya. Di pertemuan kedua di pembahasan kitab Tuhfatul Ihtiqaf fi Aujuhi Hafsin fil Ada. Ya, kitab yang sudah sama-sama kita jelaskan di pekan lalu terkait dengan bacaan-bacaan yang memiliki kondisi khusus menurut riwayat Hafs an Asim, lebih khusus lagi dari jalur Syatibiyah. Untuk suara Anda jelas kan ya? Afwan asatidzah, suara Anda jelas kan ya? Insya Allah jelas Ustadz. Nah, baik, coba sebelum kita memulai ke pembahasan baru, Ana ingin tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan materi-materi sebelumnya? Ya. Oke, coba siapa yang bisa jawab apa ya pertanyaannya? Ada berapa cara untuk memulai bacaan di antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah? Ya. Siapa yang mau jawab? Ustazah Tazkiyah boleh, Ustazah Tazkiyah boleh dijawab. Ada berapa cara Ustazah? Ada 4 cara ya Ustadz. Al-Anfal dengan At-Taubah. Al-Anfal dengan At-Taubah. Itu dalilnya udah ada. Wa baina anfalin wa taubatin bila basmalatin. Di layar sudah ada di itu tuh, ditutup kurung, di dalam kurung. Ada berapa cara tuh? Oh, ada 3 cara Ustadz. Nah, ada 3 cara. Yang pertama Diwakafkan semuanya, diwakafkan, terus lalu disukunkan, maskutan, sak, disak, disambung ya. disak, tah. Maskutan ini artinya disaktahkan ya. Yang ketiga apa? Sila diwasalkan. Iya betul. Ya, jadi untuk menyambung surah Al-Anfal, ya, akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, itu caranya ada 3. Ya, wa baina anfalin wa taubatin, dan di antara Al-Anfal dan At-Taubah bila basmalatin. Itu cara menyambungnya dengan tidak menambahkan basmalah di antara keduanya. Ya, di sini ada 3 cara. Yang pertama kif, yaitu waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Baro'atun minallahi wa rasulih. Itu yang pertama. Terus yang cara yang kedua itu saktah. Saktah ini artinya kita berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'atun minallah. Seterusnya. Dan cara ketiga tsumma sila. Cara yang ketiga itu diwasalkan. Berarti alimun itu kan tanwin ketemu baro, itu awalnya ba, berarti tanwin ketemu ba hukumnya iklab. Ya.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Seperti itu. Diingat-ingat ya, diingat-ingat, dicatat. Ya, karena kita masih belum ada terjemahnya nih, Afwan. Ya, qadarullah ini anak dari pagi sampai siang karena mengajar, lalu pulang sampai rumah itu sekitar jam 2-an, ya setelah beres-beres dan sebagainya jam 2. Dari jam 2 itu anak kadang istirahat tidur dulu, gitu, tidur siang dulu sampai asar, atau menjelang jam 3 lah. Jadi menjelang jam 3 bersih-bersih lagi, mandi dan sebagainya. Jam 4 itu anak mengajar lagi, ngaji sampai maghrib. Gitu. Dan dari maghrib, ya waktunya untuk murojaah dan sebagainya. Sampai Isya ada ketemu lagi agenda rumah aras. Jadi qadarullah anak belum nemu waktunya untuk menyelesaikan terjemahnya. Kayak gitu. Jadi afwan deh. Mudah-mudahan segera bisa di-share seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu ada berapa cara untuk menyambung akhir surat dengan awal surat? Ada berapa cara yang diperbolehkan? Ada 4, Ustaz. Akhir surat dengan awal surat yang diperbolehkan. Ayo, ada berapa tuh yang diperbolehkan? Wa baina surataini qat'un kulli fa waslu tsanin thumma waslu kulli. Ada berapa cara tuh berarti? Bukan 4. Ayo, ada berapa? Yang lain dong bersuara ini. Selain Ustazah Tazkiyah, sini kan ada Hani, ada Muti, ada Ustazah Wahbah, ada Rini. Silahkan. Ada berapa cara untuk akhir surat nih? Wa baina surataini qat'un kulli wa wasultanin tsumma wasul kulli. Iya betul, ada 3 ya. Ini dalilnya di bait ke-6. Wa baina surataini, dan di antara 2 surat. Nah, jadi kalau 2 surat itu kan berarti ada akhir surat, basmalah dengan awal surat kan? Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama qat'un kulli, ya, dikotok semua, diwakaf semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu cara yang pertama. Fawaslu tsanin. Lalu yang keduanya diwasalkan antara basmalah dengan awal suratnya. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waqaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu diwasal semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dan seterusnya. Itu cara yang ketiga. Ya, jangan sampai lupa. Itu yang diperbolehkannya cuma ada 3. Yang tidak diperbolehkannya ada 1. Nah, tidak tertulis memang di sini. Ya, siapa yang masih ingat apa cara yang tidak diperbolehkan? Menyambung akhir surat dengan basmalah, Ustaz. Betul, menyambung akhir surat dengan basmalah. Kenapa sebabnya, Ustazah? Karena takutnya basmalah itu menjadi akhir dari surat tersebut. Betul, ya, karena khawatir ya basmalah ini dianggap bagian daripada akhir surat tersebut. Contohnya, ini yang tidak diperbolehkan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena sekali lagi khawatir
bahwa basmalah ini nanti dianggap seperti bagian daripada akhir surat tersebut. Seperti itu. Sahih. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir, ya murojaahnya. Terakhir. Bagaimana atau ada berapa cara untuk menyambung antara isti'adzah, basmalah, dan awal surat? Ada berapa cara? Antara isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Nah, ini bait yang ke ininya nih. Ini bait yang keempat. Au ya, qat'ul jami', tsumma waslul basmalah, fal isti'adzah tasilan bil basmalah, fal kull nasil. Jadi ada berapa cara tuh? Ya. Zi arba'un muktamilah. Ya, arba'un ada empat cara. Yang pertama dikotok semua, diwakofkan semua. Yang kedua antara basmalah dan awal suratnya diwasol. Yang ketiga antara isti'adzah dan basmalahnya diwasol. Dan yang keempat itu diwasol semuanya. Contoh yang pertama dikotok semua itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang pertama, diwakafkan semua. Cara yang kedua itu adalah summa waslul basmalah. Basmalahnya diwasolkan dengan yang di depannya itu awal surat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang kedua. Fal isti'adzah tasilan bil basmalah. Cara yang ketiga, isti'adzahnya diwasalkan dengan basmalah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Nah, baru cara yang keempat adalah fawaslu tsanin, ya. Afwan. Fal kullasil, ya, maka diwasalkan semuanya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cara yang keempat. Ya. Jadi mudah-mudahan materi yang kemarin di bab al-isti'adzatu wal basmalah ini masih bisa diingat ya. Karena nanti insya Allah salah satu syarat untuk mendapatkan sanad ya selain hafal itu adalah paham teorinya. Ya, jadi paham teori dan juga hafal matan ya. Jadi istilahnya itu adalah fahmu wad ya atau itqan wad ya. Hafal dan juga faham itu menjadi syarat untuk mendapatkan sanadnya gitu. Kalau ijazahnya insya Allah nanti akan anak ijazahkan semuanya ya, dengan ijazah yang umum yaitu mendengarkan. Jadi nanti di sesi terakhir anak harap semuanya bisa hadir. Insya Allah anak akan bacakan dari bait 1 sampai bait terakhir, lalu anak akan mengijazahkan ya dengan ijazah am yaitu bagi yang mendengarkan seperti itu. Nah sekarang insya Allah kita lanjut ke bab yang kedua ya, yang menjadi bab inti juga yaitu mayuru ali hafsin min tariqi syatibi. Ada apa aja sih ya bacaan-bacaan khusus yang berada di riwayat Hafiz dari Tariq Syatibiyah. Nah, kita akan bahas insya Allah. Jadi sekali lagi bagi yang Qurannya belum disiapkan, siapkan Qurannya ya yang bentar. Ya bagi yang bagi yang belum menyiapkan alat tulis juga disiapkan alat tulisnya karena seseorang yang menulis saja belum tentu di minggu depan masih ingat dengan tulisannya ya apalagi orang-orang yang tidak menulis hanya sekedar mendengarkan ya otomatis insya Allah Ana yakin bakal lupa pasti bakal lupa. Oke di sini Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syinkiti
beliau menyampaikan wasil bihafsin kulla maddin muttasil bi arba'in wa kulla maddin munfasil. Wasit, ya, dan tawasudkanlah. Nah, jadi asatidat semua, kita harus paham terkait dengan istilah pada bab mad, yakni ada istilah tawasud, ada istilah qasr, ya, ada istilah tawasud, dan ada istilahnya adalah isba atau tul, ya, tul atau isba. Nah, untuk qasr ini pada pembahasan mad itu artinya adalah 2 harokat. Ya, qasr, 2 harokat. Ada pula istilahnya tawassut. Tawassut ini artinya adalah 4 harokat. Ya. Dan ada lagi istilahnya itu adalah tul. Ya. Tul ini dibacanya 6 harokat. Seperti itu. Nah, sehingga nanti gak usah asing lagi ya, jangan bingung lagi ketika kita, shopping atau ya, ketika kita mendengar istilah ini dibacanya dengan qasr, berarti qasr itu 2 harokat. Ya, kita membacanya dengan tawasud, berarti kita sudah paham tawasud ini adalah 4 harokat. Dan kita membacanya dengan tul, ya, maka ini dibaca dengan berapa? Dengan 6 harokat. Ya. Bentar, supaya jelas kita tulis. Jadi istilah yang pertama ini ada namanya qasr. Ya. Istilah yang kedua ini ada namanya tawassut. Istilah yang ketiga ada namanya tul. Qasr ini maknanya adalah 2 harokat. Tawassut ini 4 harokat. Dan tul ini 6 harokat. Jelas ya? Gitu. Nah, tapi nanti ada istilah tambahan, ya. Nanti yang 3 harokat apa namanya? Nanti yang 5 harokat apa namanya? Ya. Untuk yang 3 harokat pakai bahasa Indonesianya aja ya. Kita anggap 3 harokat aja. Lalu nanti yang 5 harokat berarti fuwaikul tawassut. Ya. Yang fuwaikul tawassut. Ya, ini berarti 3 harokat. Dan ini sekitar 5 harokat. Ya, jadi harus sudah paham ya dengan istilah-istilah ini. Ya, kita baca qasr berarti 2 harokat. Kita baca dengan fuwaikul qasr berarti 3 harokat. Kita baca dengan tawassut berarti 4 harokat. Kita baca dengan fuwaikul tawassut berarti 5 harokat. Kita baca dengan tul berarti 6 harokat. Ya. Atau juga ada istilah lain untuk 2 harokat itu adalah 1 alif. Ya. Untuk 4 harokat itu sama dengan 2 alif. Dan 6 harokat sama dengan 3 alif. Kalau 3 harokat berarti gimana? Berarti 1,5 alif. Ya. Kalau misalkan 5 harokat berarti 2,5 alif. Ya, seperti itu. Nah, itu istilah-istilah yang umum lah, ya, yang seharusnya kita pahami seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi seringkali kita ini mengetahui atau mendengar bahwa kalau hukum mad jaiz itu, ya, dia boleh dibaca 2, boleh dibaca 3, boleh dibaca 4, boleh dibaca
5 ya. Ternyata itu adalah gabungan daripada beberapa torik ya, atau bisa kita sebutkan dengan torik Thaibatun Nashr ya. Jadi di qiraah 10 ada yang membaca 2, ada yang membaca 3, ada yang membaca 4, ada yang membaca 5 gitu. Cuman kalau kita khususkan menjadi torik Syatibiyah ya, atau torik Syatibiyah, maka berapa harokat sih ya mad muttasil dan munfasilnya? Maka dijelaskan di sini wasit li hafsin kulla maddin muttasil bi arba'in ya. Imam Hafiz itu melalui jalur Syatibiyah itu membaca mad muttasilnya itu dengan 4 harokat ya, atau dengan tawassut. Di sini dijelaskan lagi bi arba'in ya, dengan 4 harokat ya. Walaupun sebetulnya bukan 4 doang. Sebetulnya itu 4 atau 5 ya, 4 atau 5 harokat. Ya, cuman yang muqaddamnya ya, yang lebih utama dari dua pilihan ini 5 atau 4 ini adalah 4. Ya, jadi kalau misalkan ditanya berapa harokat sih Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah, maka jawabannya 4 atau 5. Tapi mana yang muqaddam? Yang muqaddam adalah 4 insya Allah. Gitu. Itu kan kalau mad muttasil. Terus kalau mad munfasil bagaimana? Wa kullu maddin munfasil, termasuk juga mad munfasil. Ya, jadi antara mad muttasil dengan munfasil itu sama, yaitu 4 atau 5. 4 atau 5. Tapi yang muqaddam atau yang diutamakan adalah 4 harokat. Ya, jelas ya? Jadi kalau misalkan asatidzat semua ini membaca Al-Qur'an, menemukan mad jaiz, mad muttasil atau mad munfasil, maka bacanya 4 atau 5 harokat. Ya, tapi yang muqaddam ya, yang diutamakan itu adalah membaca dengan 4 harokat. Apa sih? Oh, Anda lupa menjelaskan. Apa sih muttasil munfasil? Ada yang udah tahu? Apa itu mad muttasil? Apa itu mad munfasil? Siapa yang bisa menjawab? Boleh? Saya Tazkia. Mad mutasil ialah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, sedangkan kalau munfasil itu dalam lain kata. Iya, betul ya. Jadi mutasilnya intinya nempel. Ya, munfasil artinya berpisah. Ya, mutasil nyambung, munfasil berpisah. Ya. Atau biasanya kita lebih kenalnya dengan hukumnya ya. Mad mutasil munfasil itu kita lebih kenal dengan hukumnya. Hukumnya wajib atau jaiz. Itu mad wajib mutasil, ada juga mad jaiz munfasil. Padahal sebetulnya untuk penyebutan yang betul adalah ini mad muttasil hukumnya wajib. Ini mad munfasil hukumnya jaiz, gitu harusnya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Kita praktekin. 30 nih. Oke, di ayat 19 ya, di surat An-Naba ayat 19. Nah, kelihatan ya. Wa futihatis sama'u. Nah, kira-kira ini mad muttasil atau mad munfasil ini? As-sama'u. Muttasil atau munfasil? Boleh yang lain bersuara. Muttasil. Kenapa? Muttasil. Nah, ya. Muttasil. Kenapa? Karena antara mad dengan hamzahnya dia nyambung, ya, menyambung pada satu kata. Ya. Berarti berapa harokat kita baca ini? 4 atau 5? Iya, 4 atau 5. Tapi yang muqaddam berapa? 4. 4. Ya. Dalilnya apa dalilnya? Ustazah Tazkia, boleh dibacakan dalilnya? Yang udah hafal. Wasit li hafsin kulla matin muttasil bi arba'in wa kulla matin munfasil. Masya Allah. Ya. Ajib. Ya, Masya Allah. Jadi itu dalilnya. Jadi gimana sih bacanya? Berarti 4 harokat nih. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Gitu. Wa futihatis sama'u. Nah, jadi 4 jari ya, 4 ketukan untuk harokatnya. Ketukan yang kelima langsung ganti huruf atau masuk ke huruf hamzahnya.
wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Gitu. Ya. Walaupun nanti antara bacaan tahqiq, tadwir, dan hadar itu akan berbeda juga ketukannya, tapi tetap sama 4 harokat, insya Allah. Ya, akan sama hukum kadarnya 4 atau 5, tapi ya hanya kecepatannya yang beda. Misalkan kalau kita tahqiq, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Kalau kita tadwir, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Atau kita hadar, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Sama aja. Ya, sama 4 harokat, ketukannya 4 harokat. Ya, apa dalilnya sekali lagi tadi? Wasit di hafsin kulla maddin muttasil bi arba'in wa kulla maddin munfasil. Ya. Jelas ya untuk bait yang pertama ini? Ya Allah. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Karena memang gampang, banyak langsung praktek di sini. Ya, jadi di bait yang ke-8 ini ya, di bab yang kedua ini, Mayru'a li hafsi min tariqi syatibiyah, di bait yang ke-8 ini pembahasannya adalah mad. Ya, ini tentang mad. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan bait ke-9. Ya, Allahumma sholli nafi'an, hujan di sini di Bogor. Di bait yang ke-9, ya besutu bisini bila khilafi wa basqatan fil dzikri wal a'rafi. Ya. Untuk kalimat ya besutu itu kita baca dengan bisin, dengan kalimat dengan huruf sin. Bila khilafi tanpa ada perbedaan pendapat, wa basqatan, dan juga kalimat basqah yang sama-sama dibaca dengan sin bila khilafi tanpa ada perdebatan. Ya, ada di surat apa aja dua kalimat ini? Fil bikri wal a'rafi, ada pada surah Al-Baqarah dan juga surah Al-A'raf. Ya. Jadi di bait ke-9 ini asatidzah semua membahas intinya tentang dua bentuk kata kerja. Ya. Membahas tentang dua bentuk kata kerja. Apa aja itu? Ada saitoro, ya, ada juga basato. Nah, permasalahannya di sini ya, sebagian bangsa Arab itu ada yang membaca huruf sinnya itu dengan isti'la, ya, ya dengan apa? Dengan isti'la. Kenapa demikian? Gitu. Karena orang-orang Arab sulit, ya, susah, ya, merasa berat karena sin ini berhadapan langsung dengan huruf isti'la, ya, yaitu huruf to. Bahkan bukan hanya isti'la, huruf to ini adalah huruf itbaq juga kan. Kalau ada yang sudah belajar sifat dan makhraj, ya, huruf to ini adalah huruf yang isti'la iya, itbaq juga iya, sehingga orang sebagian, ya ini sebagian orang Arab itu ada yang kesulitan untuk membaca sin dengan sempurna. Misalkan bahasa to susah, bacanya bahasa to, ya. Saitoro bacanya soitoro, ya seperti itu. Sehingga dari dua kalimat ini ya, nanti kita akan lihat ada di surat apa saja. Ada yang membaca menggunakan sin, ada yang membaca menggunakan sod. Ya, ini dalam torik-torik yang lain. Tapi ya, untuk torikoh syatibi, ya, untuk torikoh syatibi kita membacanya di sini bila khilafi, hanya menggunakan sin saja, ya, menggunakan kalimat aslinya. Ya, jadi sekali lagi ada yang membaca menggunakan sod jadinya, ya. Tapi kalau riwayat Hafiz dari Torik Syatibi, maka kita hanya baca menggunakan sin saja.
Ya, contohnya di surat apa? Silahkan dibuka. Ya. Yang pertama, silahkan dibuka eh, kalimat bastoh. Afan. Apa tadi dalilnya? Matanya? Ya besutu bisini bila hilafi. Ya besutu. Ya besutu ini ada di surat apa? Di surat Al-Baqarah. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, biasanya kita temukan tulisan dalam Al-Qur'an itu adalah di atas huruf sodnya ada huruf sin. Ya. Ini surat apa? Al-Baqarah ayat 245. Nah, di akhir juz 2 ya ini ya. Sudah ada? Asatidat semua sudah dibuka Al-Qur'annya? Halo, cek. Baik. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita langsung saja di sini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, jadi ada yang membaca menggunakan shad, ada juga yang membaca menggunakan huruf huruf sin, ya. Tapi kita di riwayat Hafs dari jalur apa namanya dari jalur Syatibi, ya, kita hanya menggunakan sin saja. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsu su jangan su yabsutu bukan tapi yabsutu yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, ada yang membaca siapa? Baik, silakan. Silakan. Ya, hati-hati ya, asatidzah semua huruf sin dan huruf shad ini dia satu makhraj. Ya, bagi yang ikut kajian malam Jumat sudah paham insya Allah huruf yang satu makhraj itu disebutnya adalah huruf mutajanisan. Kalau makhrajnya sama pasti bedanya adalah di sifat gitu. Dan antara sin dan shad ini sifat yang berbeda, yang paling menentukan adalah di isti'alanya. Ya, jadi kalau kita membaca sin menggunakan isti'ala otomatis jadi huruf shad. Ya, sudah pasti jadi huruf shad. Jadi hati-hati. Kita harus menjaga daripada ketipisan hurufnya. Seperti itu. Silakan, siapa yang membaca? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, ada yang baca? Coba Ustadz, Ustadz. Nah, tafadhali Ustazah. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, betul seperti itu Ustazah. Ya, jadi ya besutu, bukan ya besutu. Ya besutu. Ditipiskan sinnya lalu ke huruf po. Nah, nanti ada juga beberapa di antara kita pasti yang kesulitan dibacanya menggunakan sin. Pasti ya besutu, ya besutu. Ya, kenapa? Karena memang seperti itu kondisi bahasa Arab juga gitu. Bahasa Arab ada yang sulit membaca ya besutu, ada yang memang hanya bisanya ya besu pakai sod sutu gitu. Tapi insya Allah ada wahdah sudah betul, insya Allah caranya. Silakan, ada lagi yang mau coba? Selain Ustazah Wahbah. Ini Ustazah Wahbah mudah-mudahan gak bosan ya Ustazah. Tiap hari ketemu anak lagi. Iya.
Dan Butuh ilmunya. Masih pemula nih Ustaz. wah, ya Allah ini tawadunya luar biasa. Beneran Ustaz, nggak bukan tawadu, ini beneran. Pemula. Siapa lagi nih nggak ada nih? Coba anu tunjuk deh. Supaya ngetes ini nyimak atau enggak. Mutiara, silakan Muti, Muti. Oh, gua banget. Itu tuh udah susah, Kak. Boleh baca Mut. Dari Waulahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya besu, su tipisin. Ya besu tu, su tu, Wa yabsutu gitu. ya su tipisin. Wa Jadi yabsutu. su tu. Ulang. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Coba. Ayo, Mut. Muti. Ya, Kak. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, ya itu caranya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita nggak usah bingung lagi ya ketika ketika kita lagi tilawah nih di surah Al-Baqarah ketemu ayat 245 kita bingung lah. Kok ini so di atas sodnya ada sin? Ini kenapa nih? Kok bisa kayak gini? Terus saya bacanya gimana? Ya besutu atau ya besutu pakai sin. Nah, berarti kita udah tahu nih. Ya, kita pakai huruf huruf sin. Apa dalilnya nih? Buat yang udah hafal enak. Ya, tinggal baca aja. Ya besutu bisini bila khilafi. Ya, sudah jelas bahwa kalimat yang besutu bisini dibaca dengan sin bila khilafi tanpa ada khilaf lagi di antara ulama di Torik Syatibi seperti itu. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah kalimat apa namanya? Wabastotan fil bikri wal a'rofi. Wabastotan, kalimat basto. Ya, salah. Ya, kalimat basto sama. Biasanya di Quran ada sini di atasnya tuh. Ini di surat apa nih? Surat Al-A'raf. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa? Ayat 69. Al-A'raf, silakan. Biar buka Qurannya. Sudah dibuka, Ustaz Tidak? Ayat berapa tadi? Ayat 60, ayat 69. Halo, cek cek. Sudah ada?
فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة بسطة بسطة. Ya, surat Al-A'raf. Jadi bacanya dia basto, basto, ya basto. Ada nggak yang buka? Nih jangan sampai nggak ada yang buka nih. Nah, nah. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Ya, fil khalqi basto. Jangan dibaca basto. Ya, tapi basto. Ini lebih mudah insyaallah. Basto. Ya. Silakan siapa yang mau baca? Silakan siapa yang mau baca? Ustaz Tazkiyah mau baca boleh Ustaz Tazkiyah? Oh, nama Ustaz. Silakan dari ya. Dari mana Ustaz? Boleh dari Wadhkur aja atau dari awal juga silakan. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Ya, basto. Ulangnya ini basto fil khalqi. Fil khalqi basṭah. Nah, ya. Fil khalqi basto. Gampang ya ini ya, lebih mengondisikannya lebih mudah insyaallah. Siapa lagi yang mau baca? Jadi Ustazah Tazkiyah, apa dalil dari ini? Nah, kalau Ustazah Tazkiyah ini harus beda di pertanyaannya, harus sama dalilnya karena udah hafal. Apa dalilnya? Wa basṭatan fil bikri wal a'rafi. Iya, kalau dua kalimat ini dibacanya sin atau pakai sod, Ustazah? Ya, Pakai sin bersatu Ustaz. dengan menggunakan sin. Ya. Boleh nggak pakai sod di Thorik Syatibih ini? Tidak Ustaz, karena di sini menggunakan sin tanpa khilaf. Iya, apa dalilnya? Ya basutu bis-sin. Apa? Ya basutu bis-sini bila khilafi wa basṭatan fil bikri wal a'rafi. Nah, Masya Allah, ajib. Enak ya, kalau udah hafal tuh enak gitu. Jadi, salah satu tips yang guru Ana kasih ke Ana tuh gini. Beliau namanya Ustadz Dina Lukmanul Hakim, hafizahullah ta'ala. Dulu beliau pimpinan pesantren terpadu Al-Kahfi di Bogor. Sekarang beliau sedang memimpin Pondok Pesantren Al-Uswah Cianjur. Ya, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Uswah Cianjur. Jadi beliau tuh memberikan saran kepada kami semua murid-murid beliau adalah kalau mau belajar hafalin dulu sebelum belajar. Gitu. Baik itu misalkan pelajarannya ataupun matan-matannya. Jadi lebih enak hafalin dulu baru belajar. Jadi pas kita lagi belajar tuh, oh ini maksudnya, oh itu maksudnya. Ya, jadi bukan betul-betul kosong, ya, tapi kita sudah siap. Itu makanya sangat sangat bagus ini Ustazah Tazkiyah yang mencicil hafalan matannya walaupun cuma satu hari satu bait, tapi alhamdulillah karena berproses hari ini sudah masuk bait ke-15. Gitu. Tinggal sisa 15 lagi. Seperti itu. Insyaallah. Baik. Jelas ya, asatidzah semua untuk bait berapa nih? Bait ke-9 ini. Ya, jadi kalimat ya besutu di surat Al-Baqarah ayat 245 dan kalimat
Bastoh di surat Al-A'raf ayat 69 jelas. Ya, dia bacanya dengan bisini bila khilafi, dengan huruf sin bila khilafi, tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat lagi. Ya. Nah, kita lanjut ke bait yang selanjutnya, bait ke-10. Ya, bait ke-10 ini adalah wal khulfu fil musaytiruna waroda wa qaddimis sadalahu ay fil ada. Ya, wal khulfu, dan berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan dua kalimat sebelumnya, ya. Untuk kalimat al-musaytirun, ya, itu terdapat khilaf, terdapat perbedaan cara baca, ya. Antara apa? Antara dibaca menggunakan shad al-musaytirun ataupun juga boleh menggunakan sin al-musaytirun, ya. Tapi di antara keduanya, antara dibaca menggunakan sin ataupun menggunakan shad, wa qaddimis shadalahu, ya, ai fil ada. Lebih muqaddamnya itu, lebih utamanya itu dibaca menggunakan huruf shad, ya, ai fil ada, ketika sedang fil majlisil ada gitu, di majlis pengambilan riwayat. Tapi kalau misalnya kita lagi tilawah ya sendiri, mau pakai sin silahkan, mau pakai shad juga silahkan. Ya, tapi yang dianjurkan atau yang dikedepankan yang muqaddam itu adalah menggunakan shad al-musaytirun. Ya. Al-musaytirun ini ada di surat apa? Al-musaytirun ini silahkan dibuka ustazat semua. Ya. Kalimat ketiga adalah al-musaytirun, silahkan dibuka surah At-Tur. Yes, al-musaytirun. Silakan dibuka surat At-Tur. Ayat berapa? Ayat 37, silakan. Ya. Jadi sebetulnya enak nih ngaji kayak gini tuh offline ya. Sebetulnya. Kalau offline tuh kelihatan nih, yang fokus siapa, yang nggak fokus siapa. Wah, musaytirun tuh sih. Ayat 37. Nah, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya. Lihat sini di bawah ternyata dia. Ya, karena nggak tahu. Ya, dia tulisnya di bawah sinnya, tapi yang jelas di kalimat al-musaytirun ini boleh kita baca menggunakan sin juga. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu boleh. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya, itu boleh. Oke, silakan siapa yang mau baca? Ya, dua cara berarti ya. Ya, boleh dua cara, tapi yang kalau mau dipraktekin gimana caranya? Jadi dibacanya menggunakan shad dulu, nanti cara yang kedua baru menggunakan sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Nah, seperti itu. Silakan siapa yang mau baca? Hani, boleh Hani? Hani nyimak gak Hani? Nyimak, Kak. Masya Allah. Hani, gimana kabarnya Hani, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti ditunggu ya setorannya ya. Oke, silakan baca. Hanika baca Iya, Hani. dari am indahum. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Am indahumul khazainu Am rabb indahum khoza. Bukan humul khoza, hum khoza. am i- am indahum khazainu rabbika am humul Am humul musayyitir am humul musaytirun. am humul musayyitirun Ya. Cara yang kedua, am humul. musayyitirun Ya, ulang, am humul. am humul musayyitirun. Nah, ya jadi cara yang pertama menggunakan apa? Cara yang pertama menggunakan huruf. Ayo. Cara yang pertama menggunakan huruf Sin shad. Wa qaddim shad lahu ifrada. Ya, cara yang pertama menggunakan huruf shad, cara yang kedua menggunakan huruf sin sin. Ya. Ini di surat apa coba? surat enggak belum perhatiin tadi itu karena Ya, perhatiin. Surat At-Tur ayat 37. Ya, surat At-Tur ayat 37. Ustazah Wahbah, boleh Ustazah Wahbah membaca lagi? Lagi nggak sibuk? iya Ustaz Iya. ayat 37 ya. Iya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Yang keduanya? Pakai sat kedua. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Nah, ya. Yang muqaddam yang mana Ustazah? Sat. Iya, betul ya. Yang muqaddam atau yang diutamakan itu yang menggunakan huruf shad. Ada di surat apa ini Ustazah? At-Tur ayat 37 Ustaz. Iya, At-Tur ayat 37. Sahih. Terus coba perhatikan tuh. Am indahum khazainu. Itu mad muttasil atau mad munfasil? Mat muttasil. Iya, dibaca berapa harokat itu, Ustazah? 4 atau 5 yang didahulukan 4. Iya, Masya Allah. Taip, nyambung ya, Allah. nyambung. Iya Ustaz. Syukran. Afwan. Selanjutnya, siapa ya? Anak panggil Ustazah Tazkiyah. Baca lagi Ustazah Tazkiyah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Al-musaytirun. Nah, ya. Jadi yang pertama menggunakan shad, cara yang kedua menggunakan sin. Apa dalilnya, Ustazah? Dalilnya wal khulfu fil musaytiruna warada faqaddimis sada lahu ay fil ada. Masya Allah. Jadi, coba Laila udah pulang belum? Udah nyimak atau belum Laila? Alhamdulillah udah Kak. Oke, coba Laila baca Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya, cara yang keduanya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Iya. Baik. Jadi cara yang pertama menggunakan huruf apa ya, Laila? Shad. Shad. Cara yang kedua menggunakan huruf Sin. sin. Ajib. Udah, ya. Kita lanjut. Ada lagi bahasannya. Oke, sampai bait ke-11 kita ya. Kita insya Allah sampai bait ke-11. Baik. Wa bi musaytirin bi sadin fa'lama
Ya, sampai situ dulu aja. Kita insya Allah malam hari ini sampai situ dulu, sedikit-sedikit lah. Ya. Wa bimusaytirin bisadin fa'lama. Nah, ada lagi kalimat yang keempat, ya, itu adalah wa bimusaytirin. Ya, ini di surat apa? Di surat yang di juz 30, surat Al-Ghasyiyah ya. Wa bimusaytir ayat 22 ya. Bisadin. Nah, kalau ini di surat Al-Ghasyiyah ini dia hanya dibaca menggunakan shad saja. Ya, tidak menggunakan sin. Nah, lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, dia tidak dibaca bimusaytir. Ya, walaupun nanti ada lagi juga yang membaca bimusaytir. Seperti itu. Kalau ini saya rasa tidak perlu ada yang praktek lah. Anasikoh kepada antum semua, insya Allah sudah paham lah. Nah, atau kita tambah lagi satu lagi di setengah bait selanjutnya. Ya, ternyata masih jam 8.40 ya, kayak lama banget. Ya, di sini ada pada kalimat ayyamma, ya, pada kalimat ayyamma, tapi ketika waqaf, ya, pada ketika waqaf, ya, dan ini kita surat apa ya ayyamma ini? Sebentar kita cari di sini. Di surat ya, di beberapa ada ya. Surat Saba, Ali Imran, wajah bainahum wa bainal qura allati sebentar. Bentar, anak ragu. Kita buka dulu ininya. Bentar ya, saya lihat semua. Saya tulis tidak. Ini bait keberapa? Ini bait ke-11 ya. Baik. Silakan boleh dibuka surah Al-Isra. Misalnya. Ya, silakan boleh dicari surat Al-Isra. Sebentar. Nah, nih sini. Qul ud'ullaha wa ud'ur rahmana ayyamma. Nah, pada kalimat ayyamma ini ya, asatidat semua di surah Al-Isra ini
dia boleh ketika wakaf ya, ketika kita wakaf, wabil khusus wakafnya ini adalah wakaf ikhtibari. Ya, jadi nanti jenis-jenis wakaf itu ada banyak, ada 5. Ya, salah satunya adalah ikhtibari, wakaf ujian. Jadi kadang ketika kita membacakan Al-Quran di hadapan guru kita itu akan request nih, coba kamu wakaf di sini. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk ikhtibar, untuk menguji ya pemahaman kita kira-kira sampai sejauh mana sih pemahaman dari murid kita ini misalkan seperti itu. Nah, jadi untuk kalimat ayyama ini kita boleh wakaf pada ayya ataupun pada maknya. Ya contoh, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayya, boleh. Atau kita di maknya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma, juga boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, gampang insya Allah. Intinya boleh di ayya, boleh juga di maknya. Tapi ini wakafnya wakaf ikhtibari, ya wakaf ikhtibar, wakaf untuk ketika kita ditanyakan oleh guru kita. Karena kalau kita lihat di sini tanda wakafnya aja di Ar-Rahman. Ya ini wakaf yang apa namanya wasal ula sebetulnya ini. Ya qul Allah aw Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna dan seterusnya. Itu di bait yang ke-11 ya, insyaallah mudah. Lalu oke, kita sampai bait ke-12 aja deh. Ya, ini terakhir afwan. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada doa mu'alif kitab ya. Waftah lahu fil wasli mimallahu bituli wal qasir wa'aqallahu. Ya, waftah lahu, dan fathahkanlah untuknya fil wasli ketika kita mewasalkan apa? Mim pada huruf muqatta'ah di surah Ali Imran. Ya. Alif lam mim, itu mim dengan Allah nanti. Bituli wal qasri, dengan dibaca tul tadi berapa harokat? 6 harokat dengan qasr. Ya, dengan qasr itu berapa? Berarti qasr itu 2 harokat. Ra'aqallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala, apa artinya tuh? Ra'aqallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu kalau nggak salah, atau apa gitu, nanti lupa lagi. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk kalimat untuk khusus di Alif Lam Mim surah Ali Imran, ingat ya, ini khusus di surah Ali Imran saja. Ya, karena pertemuan antara mim sukun dengan alif wasol atau hamzah wasol. Ya, karena kalau Alif Lam Mim yang ada di surah Al-Baqarah dia bertemu langsung dengan huruf berharokat kan. Alif Lam Mim zalika. Ya, zalnya harokat fathah. Tapi kalau misalkan yang di surah Ali Imran kan Allah, itu kan hamzah wasal. Ya, kita buka saja Al-Qur'annya supaya jelas. Nah, boleh buka harus. Nah, di surah Ali Imran ini. Nah, perhatikan tuh. Jadi kaidah orang Arab itu tidak bisa membaca 2 huruf yang sukun. Ya, itu kaidah orang Arab. Ya, jadi orang Arab itu tidak bisa membaca 2 huruf yang sukun. Nah, ketika ada 2 huruf yang sukun, pasti huruf yang pertamanya akan dikasih harokat. Ya, misalkan apa ya? Contohnya misalkan ada kul, ya, kul, katakanlah Allahumma. Nah, karena susah kul dengan Allahumma, makanya dibacanya kulillahumma, ya enggak? Kulillahumma, ya. Atau ada kalimat alau dengan istaqamu, ya, maka dibaca wa allaw istaqamu. Ya. Atau misalkan ada kalimat lagi am dengan irtabu, jadi amir tabu dan seterusnya. Biasanya ya ketika ada 2 huruf sukun ya, maka huruf pertama itu dikasih kasroh, tapi tidak melulu harus dikasih kasroh, bisa juga menjadi fathah ya, karena salah satu harokat yang ringan bagi lisan Arab itu salah satunya adalah fathah juga. Contohnya ada min dengan Allah
susah tuh bacanya. Min Allah tuh susah. Makanya jadi minallah seperti itu. Nah, termasuk juga pada kalimat ini. Alif lam mim. Allah susah tuh. Ya makanya dikasihlah huruf mim terakhirnya itu ya harokat fathah. Jadi alif lam mim mima seperti itu. Jadi dibacanya alif lam mim Allah. Nah, nah jadi dikasih harokat fathah. Kenapa? Sebabnya karena tadi ya pertemuan dua huruf yang sukun sehingga satu hurufnya itu harus dikasih harokat. Itu permasalahan yang pertama. Nah, di permasalahan yang kedua, jadi berapa harokat dia mimnya? Ya kan? Kalau misalkan kita wakaf kan jelas mim itu jadi mad lazim, ya nggak? Jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, tapi kalau kita misalkan wasal dengan Allah, berarti berapa harokat dia? Ya, apakah masih 6 harokat? Apakah gugur 6 harokatnya karena sudah dikasih harokat fathah, jadi matobi aja. Nah, disinilah letak permasalahan kita. Tadi dijelaskan bitu liwal qasr ra'akallah. Ya, maka bacalah dengan tul, boleh dengan tul 6 harokat, boleh juga dengan qasr 2 harokat, bitu liwal qasri. Ya, tapi yang lebih muqaddamnya adalah dibaca dengan tul dengan 6 harokat. Jelas ya? Asal kita semua contohnya. Kita contohkan. Bismillah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. Kuat. Itu contoh yang pertama menggunakan 6 harokat. Jadi dibaca 6 harokat. Nah, cara yang kedua itu dengan qasr aja, 2 harokat saja. Contoh Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ya, seperti itu. Jadi cara yang pertama dibaca 6 harokat mimnya, cara yang kedua dibaca 2 harokat mimnya dengan memberikan harokat fathah pada mim yang terakhirnya. Bagaimana, jelas? Nah, kayaknya kalau ini perlu untuk dipraktekkan. Silahkan. Ya, ada dua cara. Siapa dulu yang membaca terakhir sebelum kita tutup? Nah, siapa dulu nih? Ustazah Wahbah, kalau masih standby boleh. Nanti bergantian. Yang lain dulu, Ustaz. Saya nomor 2. Boleh. Ustazah Tazkia. Bentar. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Lam sama mimnya dibaca lazim, Ustazah. Dibaca 6 harokat. Ya. Baca panjang, lebih panjang lagi, Ustazah. Ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, mimnya berapa harokat tadi? Mimnya qasr. Oh, qasar. Ya. Kalau yang mimnya 2 harokat, Ustazah? Yang 6 harokat tuh, coba contohin lagi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Jadi ada 2 cara ya bacanya untuk ketika wasol. Dan ini hanya dikhususkan sekali lagi di surah Ali Imran saja. Karena pertemuan 2 huruf sukun antara mim sukun dengan Allah. Ya, antara hamzah wasolnya. Kayak gitu. Apa dalil, Ustazah Tazkia? Waftah lahu fil wasli mim Allahu bituli wal qasri ra'aka Allahu. Nah, silakan Ustazah Wahbah, boleh kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu yang tul atau yang qasar? Qasar. Yang dua. Ya, dua ya. Sekarang berarti yang tul ya. Iya, Ustaz. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Yes. wajib. Afwan. Tapi nanti kalau ahsannya itu, kalau tartibnya itu, kalau kita sedang mempraktekkan, ya sedang menjamak, itu lebih bagus yang muqaddamnya dulu. Ya, yang dipraktekkan itu yang muqaddamnya dulu. Misalkan muqaddamnya 4, berarti 4 dulu, baru 5. Misalkan kalau yang majaiz ya. Terus muqaddamnya dia pakai shod dulu, baru sin, berarti shod dulu, baru sin. Lalu yang muqaddamnya dia 6, nah berarti prakteknya 6 dulu, baru yang qasar, yang 2, kayak gitu. Tapi ala kulli hal, wajib, insyaallah. Ya, yang lain? Hani, Laila, atau Muti mau coba? Ada yang mau coba antara Hani, Laila, dan Muti? Laila mau nyoba, Kak. Boleh. Yang tul dulu ya, yang 6 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Sekarang yang qasarnya. Alif lam mim Allahu la. Mimnya 2 harokat aja. Mim, Kebanyakan Allahu. ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, wajib, insyaallah. Ya. Nanti secara umum Ana akan memberikan catatan terkait dengan cara membaca huruf muqatta'ah khususnya di alif lam mim ya. Kayak gitu. Ada lagi? Hani atau Muti mau coba? Atau cukup? Sudah cukup, Kak. Siap. Nah, jadi untuk membaca alif lam mim, ya ini kan huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah itu kita bacanya bukan hurufnya alama, bukan itu. Alif lam mim, kita bacanya itu alif, lam, dengan mim. Gitu. Ini 1 harokat, ini 6 harokat, ini 6 harokat. Ini, nah di sini dia mutsaqal. Ya, dia mad lazim harfi mutsaqal. Yang di sini. Nah, ini dia mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, karena di sini dia idghamnya mim, ya, idgham ini mim, sehingga nggak perlu ada naber. Contohnya kayak gini, ya, tidak perlu ya. Alif lam mim, itu nggak perlu kayak gitu. Lam, nggak perlu kayak gitu. Ya, Anda dipertanyakan oleh guru Anda, Syekh Sameh, ketika membaca limada, ya, lam, nggak perlu. Ya, jadi langsung saja. Alif lam mim. Ya, jadi naber atau tekanan ketika idghamnya itu nggak perlu diperlihatkan banget gitu. Kenapa? Karena sudah jelas dia idgham karena ada gunnah di situ. Ya, makanya gunnahnya dijelaskan. Alif lam mim. Seperti itu. Ini dia mad lazim harfi mutsaqqal, yang ini mim yang kedua itu mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, asatidzah semua, sepertinya untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah berikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan mohon doanya untuk Ana, mudah-mudahan diberikan kesehatan, lalu untuk rumah Arash terus bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya,
ya, sebagaimana kalimat yang selalu anak gaungkan, yaitu bergerak menebar manfaat. Mudah-mudahan setiap pergerakan kita di Rumah Aras ini menjadi sebuah pergerakan yang terus menebar manfaat untuk orang banyak, seperti itu, yang mana tidak ada tujuan lain kecuali untuk bekal di akhirat. Itu makanya Ana berharap mudah-mudahan untuk semuanya yang kelihatannya sering banget ini Ustazah Wahbah misalkan ya, terus anak-anak anak-anak adik-adik ya, ada adik Kare ya, ada Laila, Hani, Mufti, ada Irena Triani ya, terus ada siapa lagi yang belum disebutin, ada Rahmanda Fikri, yaitu mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan bisa betul-betul memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada di Rumah Aras. Karena alhamdulillah baik kegiatan yang berbayar ataupun yang tidak, itu hampir setiap hari itu ada kegiatan. Ya, makanya kalau kita betul-betul memaksimalkan di kegiatan ini, Ana rasa kita tidak akan terlalu tertinggal jauh dengan orang-orang yang memang mereka mondok misalkan ya. Anggaplah kita ini orang-orang yang tidak bisa mondok, tapi mudah-mudahan dengan kita terus mengejar ketertinggalan ini, kita tidak terlalu jauh tertinggal seperti itu. Dan ini menjadi penggugur daripada kewajiban kita sebagai umat muslim untuk diwajibkannya menuntut ilmu ya, minal mahdi ilal lahdi ya, seperti itu. Baik, Ana rasa cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya istiqomah. Nanti di pekan yang akan datang kita akan membaca bait ke-13 ya, dan seterusnya sampai nanti di pertemuan terakhir kita akan baca 1 sampai akhir, lalu akan ada pengijazahannya, seperti itu. Nanti akan ada ujian, ada sertifikat dan seterusnya. Ada syahadah juga untuk yang mengambil sanad. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis.